Assalamualaikum, selamat datang di Najma Afsin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Terima kasih, selamat menikmati. Dinikahi dosen part 16. Kami memang sudah membicarakan perihal hubungan asmara yang kami miliki. Dia aja sih sebenarnya. Intinya, aku tidak boleh melarang Pak Alvin berhubungan dengan si Wati, dan Pak Alvin pun tidak melarang aku dekat dengan cowok manapun, sepanjang masih dalam batas wajar. Itu adalah bagian dari perjanjian kami. Jadi, aku harus sabar melihat mereka berdua-duaan, walau tidak berbuat macam-macam. Tapi, tetap saja rasanya tidak rela. Walaupun kami hanya sementara menikah, tapi Pak Alvin adalah suamiku. Nanti, kamu akan sering melihat saya sama pacar saya, ucap Pak Alvin pada suatu malam. Aku berdecak tidak minat, bodoh amat, gak iri sama yang pacaran, ucapku. Karena kamu gak mampu, balas Pak Alvin seperti menyombongkan diri untuk dosanya. Berbuat dosa aja pamer, ejekku sambil mempacking hijab pesanan dari konsumenku. Pak Alvin hanya memainkan ponsel, seperti tidak berniat sama sekali untuk membantuku. Dasar gak peka. Gak ada kata haram pacaran kok dalam kitab juga. Lagian, saya pacaran ala dewasa, sehat, tidak macam-macam, balas Pak Alvin. Aku menepuk jidat. Walau aku orangnya gak sopan, barbar, tapi aku tahu caranya menjaga jarak dengan lawan jenis ya. Ingat, kata pacaran itu emang gak ada di Al-Quran, tapi kata mendekati zina itu loh. Bukannya perbuatan-perbuatan mendekati zina itu awalnya dari pacaran. Hubungan yang jelas-jelas tanpa komitmen. Terserahmu lah Pak. Kamu emang paling pinter, paling KBBI, paling tahu dalil. Pacaran sehat lah. Apalah, aku mengibaskan tangan, tidak ingin beradu argumen. Duh, kotor banget nih kandang. Aku berkomentar sambil melihat kandang cacaku yang memang lumayan kotor, dan hari ini jadwalku membersihkannya. Aku mengeluarkan kelinciku lalu berjalan ke teras. Mereka yang sedang mengobrol menatapku. Sayang, tolong pegang dulu ya kelinciku. Kandangnya mau aku mandiin, ucapku setelah mengecup kelinci itu dengan sayang. Pak Alvin nampak terkejut, namun sekian detik kemudian dia berkata, "Ngapain harus saya yang pegangin, hah?" tanyanya. Aku melotot, "Tolong, sebentar aja." "Nggak mau," tolak Pak Alvin dan menjauhkan kelinci darinya. Aku melihat Wati yang seperti menahan tawa, membuatku rasanya ingin mencakar wajahnya. Aha, aku pura-pura menjatuhkan kelinciku ke atas meja. Refleksi cacaku itu melompat ke arah Wati dan membuat wanita itu histeris. "Ih, jijik tahu," katanya berteriak. "Kak, aku alergi kelinci," ucapnya dengan manja sambil menggaruk-garuk tangannya. Dasar lebay. "Hahaha, maaf ya, kelinciku emang gitu, suka usil sama orang baru," kataku lalu menangkap si Caca yang geraknya lincah. Aku puas sekali mengerjai Wati. Pak Alvin terlihat geleng-geleng kepala. "Kamu gak kepapain?" tanyanya ke si Wati. Namanya Wati, bukan In seperti panggilan Pak Alvin kepada wanita itu. "Enggak kak, cuma jijik dan geli gitu." "Ih," katanya Wati. "Makanya sayang, temenmu itu alergi, tolong kamu yang pegang cacaku biar gak kemana-mana ya," pintaku dan menyerahkan paksa ke Pak Alvin. Aku tertawa-tawa melihat ekspresi kesal antara keduanya. Salah siapa yang malah bermesraan di teras? Salah siapa mereka malah bermesraan di teras, mengobrol tanpa mengajak aku, istri sah Alvin Mahendra. Setelah menyalakan selang air, aku menyemprot dan menyikat kandang kelinciku. Lagi-lagi, ide gila muncul di kepalaku. Sengaja aku alirkan lebih deras air yang mengalir dari selang, membuatku seolah kelimpungan. "Ya Allah, kencengnya," kataku berteriak sambil membawa selang ke dekat teras. "Tolong, ini airnya deras banget," kataku, pura-pura panik dan mengarahkan selang itu ke Wati, yang otomatis menjerit lagi. "Ah, basah," katanya tidak rela sambil mengalap-ngalap baju hemnya yang basah. "Hahaha, rasakan itu." Pak Alvin segera berlari sambil memegang kelinciku. Saat sudah berada di hadapanku, aku mengarahkan selang ke arah lain. Udah bisa kok. Udah bisa dikontrol airnya," kataku dengan nyengir. Pak Alvin menyentil dahiku pelan, membuatku meringis. Beraninya dia menyakiti istrinya yang paling berprestasi ini dalam hal jahil menjahili. "Sakit, Pak," kataku dengan nada yang merajuk. "Bisa nggak jangan jahil?" pinta Pak Alvin dengan tatapan melotot. "Hehe, aku nggak sengaja."
Aku meringis sendiri. Kak, ya udah aku pulang aja, ini kedinginan banget. Nanti kita ketemu di kampus aja. Wati melirikku dengan muka cemberutnya. Iya, sampai ketemu di kampus ya, In. Ucap Pak Alvin seperti tidak nyaman melihat Wati yang kebasahan. Aku tersenyum, lalu melambaikan tangan kepada Wati. Hati-hati ya, ucapku, lalu mengangkat selendang dari jemuran. Nih, tutupi rambutnya yang basah, gak usah dikembalikan, saya kasih aja. Sekalian nanti gunakan untuk nyanyi kuc-kuc hotahe, ucapku sambil menimpluk rambut Wati dengan selendang yang biasa kugunakan mengelap si Caca. Atau kadang kugunakan untuk berjoget ala-ala India. Apa? Kata Wati terkejut. Gak mau, jijik. Dia terlihat bergidik dan melempar selendang berharga itu. Ya Udin, jangan diambil kalau gak mau. Biar dianggap kayak orang gila, rambutmu berantakan gitu. Tunjukku pada rambutnya yang tidak tertutup kerudung itu. Wati memang bukan mahasiswi di kampusku. Dia mahasiswi kampus sebelah yang umum, sedangkan kampusku berbasis keislaman. Aku tahu Wati kuliah di mana, karena saat mendatangiku waktu itu, cewek itu memakai jas alma mater kampusnya. Setelah kepulangan Wati dan kelinciku sudah duduk nyaman di kandangnya, Pak Alvin mengomeliku. Kenapa sih sikapmu tadi kayak gitu ke pacar saya? Tanya Pak Alvin. Dia sepertinya jengkel kepadaku. Aku ragu kalian pacaran. Aku tersenyum menyeringai. Emang kami gak terlihat seperti sepasang kekasih? Tanya Pak Alvin. Ya biasanya kan anak muda pacaran berbuat mesum. Aku hampir tertawa mengejeknya. Otakmu itu yang mesum, nak. Pak Alvin menjitak pelan dahiku. Dia berani banget sih berbuat seperti itu. Ya kalau gak ngapa-ngapain, ya ngapain pacaran, kataku sebal. Kenapa kamu ngelarang saya, Saya suka-suka saya dong. Pokoknya, kalau dia datang lagi, perlakukanlah seperti temanmu juga, Mel. Kalau nanti kamu lihat saya ketemu dia di luar, abaikan aja, gak usah datengin kami. Ucap Pak Alvin panjang lebar. Emang siapa juga yang mau ikut campur hubungan kalian, Tanyaku sambil menyilang tangan di depan dada. Ogah sekali ikut campur hubungan mereka berdua. Baguslah, yang penting kamu ingat kesepakatan kita, makanya cari pacar. Pak Alvin malah menyarankan aku untuk mencari pacar. Saya cukup sadar diri banyak dosa, gak pengen nambah dosa dengan pacaran. Aku berpegang teguh pada prinsipku. Woi nak, pacaran itu gak selalu seperti yang kamu pikirkan ya. Kami pacaran dewasa, bukan anak-anak ABG lagi. Pak Alvin tetap melakukan pembelaan. Ya tetap aja, kalian kan saling sayang, saling memikirkan, belum mahram juga. Alim dari mana laki-laki model begini? Aku menyilangkan tangan di depan dada. Gak usah ikut campur urusan saya, Mel. Pak Alvin berkata datar. Iya, ogah juga saya. Akhirnya kami sibuk dengan aktivitas masing-masing. Sama-sama saling memendam jengkel. Rasanya terlalu singkat berdiam di kediamanku, sedangkan di sini aku bisa lebih lama. Kutatap bangunan di depanku. Ya, cukup mewah, rumah 2 lantai berwarna pastel dengan balkon yang berisi bunga-bunga yang cantik. Ngapain bengong? Ayo masuk, anggaplah rumah orang lain, ucap Pak Alvin sambil menyenggol bahuku. Ya, kami kini berdiri tepat di depan rumah mertua kami, alias rumah orang tuanya Pak Alvin. Mewah sih memang. Pak Alvin memang orang kaya dan anak gedongan. Aku menoleh ke arahnya, nyebelin. Gimana kalau mama gak suka? Tanyaku. Ya deritamu selama 1 semester, ucap Pak Alvin mengangkat bahu. Dasar, dia memang tega sama aku. Ingin rasanya aku menendangnya, tapi gimana, ini bukan di rumahku tapi di rumahnya. Bisa-bisa aku ditendang sebelum masuk, walau gak mungkin sih. Sampai di rumah, aku disambut oleh seorang wanita dengan anaknya yang imut-imut lucu gimana gitu, bikin gemes lah. Alvin, katanya sambil berhambur ke pelukan Pak Alvin dan melepaskan anaknya dari gendongan. Bibi, bukannya Bibi dan Om lagi ada di Kalimantan ya? Tanya Pak Alvin, sepertinya dia terkejut karena kedatangan bibinya. Iya, tapi kami mau tinggal di tanah kelahiran aja. Sudah rencana aku dan Omo. Oh, iya, lepaskan dulu Bi, ucap Pak Alvin sambil berusaha menjauh dan mengambil anak kecil yang terabaikan tadi dan malah bengong melihat kelakuan ibunya. Maaf ya nak, Mama hampir lupa sama kamu, ucap wanita yang kini ku ketahui adalah bibi Pak Alvin. Ini bini kamu, tanyanya padaku dengan mata berbinar. Aku tersenyum manis. Iya, saya Amel tante, ucapku menjabat tangannya dan memperkenalkan diri. Gak nyangka kamu akhirnya nikah, kirain bakal jadi perjaka tua. Hihi, ucap bibi sambil merangkul tanganku.
Kenalkan, aku bibinya Alvin, Rosi namaku. Ucap, bib ucap bibinya Alvin. Mirip pembalap ya, gurauku. Hahaha, itu spontan diberikan oleh neneknya Alvin loh. Oh iya, kalian berarti tinggal sementara di sini? Tanya bibi Rosi sambil tertawa. Iya bi, sementara, balas Pak Alvin. Mama mana? Tanyanya. Bibi Rosi berdecak. Dia pengen tidur katanya. Dengar aku datang gak peduli. Terlihat wanita di depanku ini tak suka sama mama mertua. Ya sudahlah bi. Oh ya, bibi butuh minuman. Biar istriku yang buatkan. Pak Alvin melirikku. Seenaknya saja dia menyuruhku. Gak lah Vin, aku cuma sebentar aja pengen mampir. Tadi suamiku ada janji ketemu klien di daerah sini. Jadi sekalian aku ikut. Bentar lagi juga suamiku datang. Bibi Rosi menggendong anaknya. Aku menjawil anak tangan itu karena gemas. Aku menjawil tangan anak itu karena gemas. Siapa namanya Bi? Tanyaku. Lorenzo, jawab Bibi Rosi semangat. Hahaha, kesekian kalinya aku tertawa mendengar sebuah nama. Kenapa sedari tadi Bibi Rosi suka sekali bercanda? Ahem. Dehaman dari seseorang membuat aku, Pak Alvin dan Bibi serentak menoleh. Ibu mertua menyilangkan tangan di depan dada dengan tatapan entah. Kenapa mesti ribut-ribut? Bisa nggak santai aja ngobrolnya? Oh my god, ini ibu mertua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalian bisa menikmati video-video aku yang lain. Silahkan kalian ubek-ubek channel aku. Nah, kalau kalian penasaran dengan part-part selanjutnya dari setiap cerita aku dan belum aku upload, kalian bisa mandiri mencari cerita aku di berbagai platform online. Nah, seperti di KBM App, ada juga di Joylada, ada juga di Femink, ada di Good Novel, ada di InNovel atau Dreamy, dan lain sebagainya. Kalian tinggal mencari dengan keyword nama aku atau judul-judul daripada novel-novel aku. Ya, mungkin itu saja. Sekian dari aku. Terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum.